Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Dua agen BRI di Kutai Timur dirampok komplotan perampok bersenjata tajam. Uang puluhan juta rupiah dibawa kabur pelaku. Operasi penertiban juru parkir di Samarinda semakin masif. Sejumlah juru parkir liar diangkut oleh petugas. Perkara bongkar muat dengan kontainer di badan jalan kini jadi perhatian serius polisi. Agen BRI Link di Jalan Yosudarso Sangatta Utara inilah yang dirampok pada Jumat malam. Para pelaku berjumlah 4 orang dengan membawa senjata tajam, berhasil membawa uang puluhan juta rupiah. Bahkan demi bisa mendapatkan hasil rampokan, para pelaku sempat mencekik dan menyeret penjaga BRI Link tersebut. Dari catatan polisi, perampokan ini tidak hanya di BRI Link Sangatta, namun juga terjadi di Bengalon. Saat ini polisi masih berupaya mengumpulkan bukti dan keterangan dari para saksi. Polisi juga meminta dukungan dan bantuan warga terkait identitas pelaku. Sekecil apapun informasi yang diberikan warga akan sangat membantu polisi untuk menangkap pelaku. Dengan perkembangan penanganan kemarin ada peristiwa terkait pencurian di gerai Beriling. Dapat kami update saat ini tim gabungan sudah turun untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan maupun proses penyidikan. Insya Allah mudah-mudahan kami mohon doa dan dukungannya, segera kami update kembali, mudah-mudahan segera terungkap. Polisi juga mengimbau para pemilik agen BRI Link, termasuk masyarakat, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminalitas. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Timur. Tindakan represif yang dilakukan sejumlah orang yang diduga polisi ini terjadi saat demonstrasi mahasiswa di depan gedung DPRD Kaltim pada 1 September 2025. Belakangan terungkap orang yang diseret tersebut adalah Muhammad Nur Iman, asisten advokat salah satu lembaga bantuan hukum atau LBH di Samarinda. Kini ia pun mengadukan kejadian tersebut ke Propam Polresta. Iman mengaku dirinya tiba-tiba ditarik setelah menegur polisi yang bertindak kasar pada seorang pedemo. Ia mengaku diseret masuk ke gedung DPRD kemudian diinterogasi. Setelah saya meneriaki polisi itu, saya ditarik, kemudian saya diinjak, kemudian saya juga diseret untuk masuk ke gedung DPR, kemudian saya diinterogasi di dalam gedung DPR. Apa isi interogasinya tuh? Terkait ada tuduhan-tuduhan. Pertama, tuduhan saya orang bayaran kan provokasi, kemudian itu terbantahkan karena saya tidak melakukan itu kan. Sementara itu, Ketua LBH Samarinda yang mendampingi Nur Iman meminta agar polisi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik harus ditindak. Ini dilakukan agar tidak ada lagi polisi yang melakukan tindakan semena-mena kepada warga. Kalau ada tindak pidana yang melakukan penyidikan tentunya ya, karena gini, dia tidak ada unsur pidana yang dilanggar, tapi ditangkap secara sewenang-wenang, kemudian diperlakukan secara brutal gitu ya, ditarik, itu menurut kita ada sebuah kebrutalan dari aparat keamanan gitu ya. Ketika malamnya setelah dibawa ke sini, si Iman ini dimintai pernyataan
untuk tidak mengulangi perbuatannya. Perbuatan apa yang tidak diulangi karena dia tidak buat kesalahan apa-apa gitu kan. Kasus dugaan penganiayaan terhadap asisten advokat ini sudah resmi dilaporkan kepada polisi. Pelapor berharap perkaranya segera ditanggapi dan diproses secara hukum. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Warga Manggar Baru digegerkan oleh hilangnya 2 nelayan terdiri dari bapak dan anak. Nelayan tersebut dilaporkan hilang setelah pihak keluarga tak lagi bisa menghubunginya. Akan tetapi kegegeran ini tidak berlangsung lama. Itu setelah nelayan tersebut berhasil ditemukan oleh nelayan lainnya. Nelayan ini mengaku tak bisa menghubungi keluarganya karena ponselnya kehabisan daya. Ia sempat terombang-ambing di laut akibat mesin kapalnya mengalami kerusakan. Yang sampai minta tolong itu kan? Iya. Kamera. Kenapa itu, Pak? Kenapa sampean? Rusak mesinnya. Rusak mesinnya. Sekitar jam berapa tuh, Pak? Sekitar jam 10 malam. Kemarin ya? Iya, tadi malam. Malam. Ini sekarang udah selamat ya? Sudah selamat. Gara-garanya kenapa, Pak? Gara-garanya? Ditarik. Ditarik ya? Ya, ditarik sama anggota. Sekitar jam berapa, Pak? Sekitar jam 4 tadi ditarik. Baru nyandar di Balikpapan nih? Iya, iya. Dari mana memang, Pak? Dari sini memang. Sebelum ditemukan, sejumlah petugas sudah bersiaga di dermaga dan sebagian lainnya mulai melakukan pencarian. Tindakan tersebut dilakukan setelah menerima laporan dari pihak keluarga sang nelayan. Hilang nelayan kita di warga RT 26 Manggar Baru, Kelurahan Manggar Baru, Balikpapan Timur, 2 orang, bapak sama anaknya. Kronologinya gimana sih, Pak? Dia mesinnya macet dua-dua. Dan juga kontak terakhir itu sama istrinya pakai WA. Habis itu hilang sinyal, baterainya juga ngedrop. Dengan ditemukannya nelayan dalam kondisi selamat, maka operasi pencarian dihentikan dan seluruh satuan kembali ke poskonya masing-masing. Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Intensitas kebakaran lahan yang disebabkan oleh batu bara di kawasan Batu Ampar Balikpapan Utara ini sudah menurun. Meski begitu, warga mengaku masih terus bersiaga guna mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi. Kesiapsiagaan itu berlangsung selama 24 jam dan dilakukan secara bergilir. Berkurangnya intensitas bara api ini setelah dilakukan penyemprotan oleh petugas gabungan. Kondisi tersebut diakui oleh Ketua RT setempat. Meski sudah berkurang, namun kobaran belum sepenuhnya padam karena bara api yang berada di dalam tanah masih berlangsung. Alhamdulillah semenjak kemarin sudah ada penyemprotan, sekarang sudah mulai berkurang. Aktivitas untuk api asap sudah berkurang. Tapi kami tetap selalu monitor kepada masyarakat agar selalu laporan kepada kami saya selaku RT maupun kepada pihak pengurus RT lainnya. Ya Pak, jadi untuk kami dari warga kita selalu pantau di lokasi ini Pak. Secara 24 jam kita secara bergilir Pak, bergantian dengan warga memastikan keadaan ini aman karena bau volumenya ini menyebabkan untuk anak-anak kita terkena Pak. Oh, jadi kesehatan juga takutnya bisa terganggu untuk anaknya gara-gara baunya ya? Iya Pak. Hingga Rabu sore kepulan asap masih terlihat. Warga berharap bara api di dalam tanah itu bisa segera padam dan mereka tidak lagi diliputi keresahan. Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan.